Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Sonia Eka Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Systematic Literature Review Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa dengan Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving. Latar belakang yang mendasari artikel ini yang pertama, kemampuan berpikir kreatif menjadi salah satu kemampuan esensial yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan abad 21. Alasan mengapa siswa harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif di abad 21 karena kemampuan tersebut eh, dapat membantu siswa untuk menghasilkan beragam solusi alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Namun pada faktanya, pentingnya kemampuan berpikir kreatif tidak sesuai dengan kemampuan siswa di Indonesia. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif ditunjukkan pada hasil penilaian The Global Creativity Index pada tahun 2015, di mana Indonesia menempati peringkat 115 dari 139 negara. Selanjutnya ditunjukkan pada hasil studi PISA tahun 2018, di mana Indonesia berada pada urutan 72 dari 78 negara, dan hasil studi TIMSS tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 44 dari 49 negara. Berdasarkan hasil The Global Creativity Index, PISA, dan TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam bidang matematika. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang cenderung rendah ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang dilakukan pada saat ini masih berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif dan hanya berperan sebagai pendengar. Nah, upaya guna memperbaiki proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang tepat yaitu model pembelajaran kreatif problem solving atau sering disingkat dengan CPS. Model kreatif problem solving ini merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan memusatkan siswa untuk menggunakan ide-ide kreatif mereka dalam pemecahan masalah matematis. Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan pada artikel terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang kedua, untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Dalam melakukan identifikasi dan tinjauan dalam penelitian ini digunakan tahapan penelitian SLR yang dikemukakan oleh Triandini et al. Tahun 2019. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama itu research question, yang kedua search process, yang ketiga inclusion and exclusion criteria, yang keempat quality assessment, yang kelima data collection, yang keenam data analysis, dan yang terakhir deviation from protocol. Nah, tahapan penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, research question. Pada langkah ini kita dapat menentukan pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Research question yang pertama yaitu apa saja jenis metode penelitian yang digunakan pada artikel terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Research question yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS. Tahapan berikutnya yaitu search process. Tahapan ini dilakukan dengan proses pencarian literatur yang relevan melalui database Google Scholar dan Scopus.
Proses pencarian tersebut menggunakan kata kunci kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model CPS. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya yaitu inclusion and exclusion kriteria. Nah, artikel yang layak dipilih dan digunakan jika telah memenuhi kriteria inklusi berikut ini. Yang pertama, artikel internasional atau nasional yang relevan terkait kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model CPS. Yang kedua, artikel internasional atau nasional yang sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, rentang waktu yang digunakan adalah artikel yang terbit dari tahun 2019 hingga 2023. Artikel yang diperoleh dari Google Scholar dan Scopus. Tahapan yang keempat yaitu quality assessment. Tahapan ini dilakukan dengan mengevaluasi artikel yang diperoleh berdasarkan kriteria asesmen yang sudah ditentukan, sehingga diperoleh jawaban ya atau tidak. Tahapan yang kelima yaitu data collection, dilakukan dengan mengumpulkan data atau artikel berupa data sekunder. Nah, data sekunder yang dimaksud yaitu berupa studi pustaka, pada artikel yang membahas mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis pada implementasi model CPS yang diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus. Selanjutnya ada data analisis, artikel yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan merujuk pada research question yang telah ditetapkan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu deviation from protocol. Tahapan ini dilakukan dengan memperbaiki padanan kata agar sesuai dengan kata kunci pencarian pada database. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari pencarian literatur dengan kata kunci kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model CPS pada database Google Scholar dan Scopus diperoleh artikel sebanyak 319. Selanjutnya, dari 319 artikel tersebut dipilih literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria asesmen, sehingga didapatkan 15 artikel. Dari 15 literatur tersebut yang sudah terpilih, terdiri dari 6 artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan 9 artikel diterbitkan pada jurnal nasional terindeks Sinta 2 hingga Sinta 5. Kemudian research question yang pertama, apa saja jenis metode penelitian yang digunakan artikel terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS dari tahun 2019 hingga 2023. Dari gambar 1 terkait dengan penggunaan jenis metode penelitian pada artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa metode penelitian kuantitatif lebih cenderung banyak digunakan dalam penelitian, yaitu sebanyak 8 artikel. Nah, selanjutnya disusul dengan penggunaan metode campuran atau sering disebut dengan mixed method sebanyak 5 artikel, serta metode kualitatif dan penelitian pengembangan dengan menggunakan model Borg and Gall masing-masing hanya sebanyak 1 artikel. Dari data tersebut, grafik jenis metode penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung menggunakan metode kuantitatif. Research question yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS. Menurut Fatur Rahman dan Afriansyah 2020, implementasi model CPS mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti aktivitas pembelajaran dan mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya karena siswa dituntut untuk mengemukakan ide atau gagasan kreatifnya dalam memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok, sehingga kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dapat meningkat. Selanjutnya, dari Kim et al. 2019 menyatakan bahwa model CPS mampu melatih siswa untuk berpikir kreatif. Hal tersebut dikarenakan pada pembelajaran model CPS disajikan permasalahan pada awal pembelajaran. Nah, dari permasalahan tersebut, kemudian siswa diberi kebebasan untuk mencari strategi pemecahan masalah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis.
Kemudian, menurut Agustanto dan Masito tahun 2021, Fatur Rahman dan Afriansyah tahun 2020, dan Khalid et al. Tahun 2020, mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis masih tergolong dalam kategori sedang. Meskipun peningkatan tersebut masih tergolong sedang, namun terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis. Hal ini dipengaruhi oleh pemilihan model pembelajaran yang tepat, yaitu model CPS. Nah, selanjutnya, pembelajaran model CPS juga dapat dipadukan dengan soal open-ended. Hal ini dinilai efektif terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis. Keefektifan tersebut dikarenakan sintaks pada CPS mampu membimbing siswa untuk terbiasa berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, dan pemberian soal open-ended mampu membiasakan siswa untuk berpikir fleksibel. Hal ini diungkapkan oleh Agustina et al. Tahun 2023. Nah, selanjutnya, Wasiran dan Andi Nasari tahun 2019 mengembangkan paket instruksional matematika berbasis CPS yang telah lulus pengujian valid dan praktis. Penggunaan paket instruksional berbasis CPS memberikan kebebasan bagi siswa untuk menghasilkan beragam ide atau gagasan baru. Nah, semakin banyak atau beragam ide yang dihasilkan, menandakan semakin kreatif kemampuan berpikir siswa dalam menemukan penyelesaian masalah secara tepat. Dengan demikian, implementasi pembelajaran dengan menggunakan paket instruksional berbasis CPS mampu mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Dari hasil analisis 15 artikel yang sudah memenuhi kriteria inklusi, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan metode penelitian pada artikel terkait kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada implementasi model CPS dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sangat bervariasi dengan penggunaan metode penelitian kuantitatif yang sering digunakan. Yang kedua, model pembelajaran CPS merupakan model pembelajaran yang baik untuk diimplementasikan pada siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Yang ketiga, implementasi model CPS terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, peningkatannya masih tergolong sedang, sehingga hal tersebut dapat ditingkatkan kembali. Untuk sarannya, dalam artikel ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metode penelitian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis pada implementasi model CPS. Metode penelitian kuantitatif cenderung digunakan, dan peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis selama penggunaan model CPS masih tergolong sedang. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengupas lebih luas dalam memaksimalkan hasil peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan menggunakan berbagai jenis metode penelitian. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.